Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibu-ibu jamaah rahimahullah, saya mohon doa siapa? Ayah mertua. Ayah mertuanya Ustadz Brian, Bapak Hari Cahyo. Meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Maka kita doakan di awal saja daripada nanti lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi mustani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li Bapak Ahli Cahyono. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu waj'al jannatahu wa karim sawa sama takhalu wa khasibu bil ma'i bar wa naqim al khataya kama yanqasu bil abid al das wa Allahumma al qablahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qablahu farniran. Allahumma in kana muhsinan fazid fi zani wa in kana musian la tajis anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu wa ighfir lana wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, dijadikan surga sebagai tempat kembalinya, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran. Amin Allahumma. Ibu rahmatullah, saya ini kan berharap, Ibu, mohon doanya Ibu. Inginnya saya itu bulan Rabiul Awal ini pondok sudah betul-betul beroperasi dengan kurikulum. Saat ini kan masih ngajinya ya ngaji habis maghrib, habis subuh, habis isya. Tapi memang saya belum terstruktur karena memang saya ingin mulainya bulan Maulid. Jadi kalau kita itu sekolah bulan Juli masuk, bulan Juni kenaikan kelas. Kalau saya pakainya bulan Arab, masuk ngaji kok mau bulan Januari Februari. Nah, ini dan alhamdulillah proses belajar mengajar berjalan lancar. Biasa kalau habis subuh itu ngaji kitabnya itu Mukhtar Ahadits. Kemarin Isul Adab sudah selesai. Habis asar itu biasanya Dinihanan Akjil. Habis maghrib Safinatun Najah. Habis isya itu kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, karena pondok itu perlu operasional, maka kemudian saya mulai mikirkan lini usaha. Lini usaha saya satu ya masih kerjasama dengan Biro Umroh, dua penulisan buku berikut dengan tetek bengeknya. Karena apa? Karena pondok kalau tidak punya lini usaha itu nanti andalannya dua. Kalau tidak iuran santri yang tinggi, proposal yang banyak. Dan itu terus terang dua itu agak saya hindari. Kalaupun ada iuran sekedarnya saja. Kalau proposal enggak proposal. Kalau ada orang kasih terima, kalau enggak ya diem kerja. Jadi kemarin ada yang bikin kita pakai namanya apa? Corona pandemi. Ada pandemi itu kita ya memang betul-betul tidak bangun sama sekali. Ya kalau ada uang kerjakan, enggak ada tukangnya disuruh pulang ke sawah atau gimana gitu. Nah, alhamdulillah Ibu, sekarang saat ini ngeramik di lantai 2. Keramik sudah cukup, pasir cukup, semen cukup. Nanti kalau sudah selesai ya moga-moga saya sudah mulai mengumumkan meskipun via WA. Karena sekarang pakai selebaran itu juga tidak efektif, tidak ada yang baca. Atau yang baca tidak kenal dengan kita. Nah,
Doakan saja Bu, semoga bermanfaat. Toh dulu Ibu ikut nyumbang gitu loh. Kalau bermanfaat kan Ibu dapat pahalanya. Bukan toh dulu Ibu pernah, toh dulu Ibu ikut nyumbang. Jadi Ibu punya kontribusi. Nah, maka kemudian saya mikir bagaimana punya aset pondok itu. Pondok harus punya usaha. Usahanya apa? Ya usahanya yang nggak jauh-jauh dari kemampuan saya. Ya mohon maaf, saya itu nggak bisa goreng-goreng. Jadi pondok saya nggak ada usaha dodolan bakwan, cilok, itu nggak ada. Karena memang saya nggak punya kemampuan goreng dan kasihan istri saya kalau harus kerja keras. Nanti tangannya ngapalkan tidak cantik lagi. Kemudian ya mampu saya apa ya? Bimbing umroh ya terutama dengan bimbingan umroh. Mampu saya apa? Nulis buku ya nulis buku. Kalau laku tak posting di status dan Facebook dan WA dan alhamdulillah ini ibu-ibu Nur Hidayah lumayan ada 20 atau berapa. Kemarin di Anahal itu pesan 9, saya bawa 14 habis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau pondok pesantren punya lini usaha sendiri, itu marwahnya terjaga. Nanti biaya mondok tidak mahal. Biaya mondok tidak mahal dan pondok bisa eksis. Sing mulang tetap iso mangan. Yang mulang siapa? Ya saya. Ya kalau betul dibayar sih mulang niku kan perlu punya usaha juga. Untuk diniyah itu ya ada yang bantu ngajar. Meskipun diniyah tidak saya tarik biaya, yang bantu ngajar tetap saya kasih ya ibaratnya uang transport. Dari mana? Nah kebetulan Bu, terus terang saja Bu, putranya Bu Hasan dan Bu Mustafa itu biasa donasi. Kadangkala untuk transport yang ngajar, kadangkala untuk ngajak anak-anak jalan-jalan naik kereta mini. Wah anak ngaji Bu, diajak naik kereta mini udah seneng banget Bu. Cung 250 beres anak-anak udah seneng. Nah, kadang-kadang naik bis apa itu elf karena pondok tempat saya ngajar punya elf ya saya pinjam. Berapa bis? 200 saja tak wis 200 bayar solar tok udah. Nah, itu harapan saya besok Rabiul Awal itu udah betul-betul operasi pondok yang mukim itu betul-betul berjalan dengan maksimal. Nah, maka tadi kemudian mikir bagaimana ini usaha. Nanti bikin macam-macam, mau bikin bedah buku, rencana bedah buku dan sebagainya. Besok Oktober mungkin nyewa hotel mana, sekali-kalilah saya itu jadi pembicara di hotel gitu. Nah, saya sudah merancang besok mau sering ke luar kota gitu. Nah, baik, kita sekarang pada materi. Ibu-ibu ini usianya masih muda atau tidak muda lagi? Wah. Bu, enggak apa-apa Bu. Saya kasih bocoran Bu. Anak saya yang ketiga itu sekolah SD-nya 3 tempat Bu. Pertama kali di MI Al Huda, kedua di SD Al Husain, ketiga di MI Qurrata A'yun. Akhirnya dapat ijazahnya dari mana? MI Qurrata A'yun. Karena apa? Karena itu yang terakhir. Jadi orang yang terakhir kalau punya pangkat yang terakhir, pensiunan jenderal mesti yang terakhir. Jabatannya yang disebut yang terakhir, termasuk kita Bu. Kita itu amal yang terakhir. Maka Gus Bah yang viral itu bilang, nek saged nek wis sepuh ki ngapalke Quran. Lho nggih mboten rampung Gus. Wis 70 ngapalke Quran. Wama. Ngendikane Gus Bah niku, yo umpama urung rampung lah. Umpama kepundhut ki matine catetane malaikat ki lagi ngapalke Quran. Ya Allah, hambamu sedang menghafalkan Quran, terpaksa atas perintahmu nyawanya saya cabut lu. Yang penting terakhirnya, bukan pertamanya.
Maka kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, dalam kitab Arba'in ada itu al-amalu bil khawatim. Amalnya itu bagaimana akhirnya. Bu, jenengan iku pun sepuh nggih Bu nggih. Nek lenggah 5 jam kula suwun wiridan kuat mboten? La ilaha illallah 5 jam. Insyaallah dekluk. Sama Bu, saya juga tidak kuat Bu. Tidak kuat. Kalau orang-orang dulu itu kuat. Wirid dari habis subuh, dari habis isya sampai subuh itu kuat. Ustaz Bian itu kuat, tapi pas subuhnya 3:30 dia. Subuhnya 3:30, terus isaknya 3:30, subuhnya jam 5. Jadinya tidak begitu lama itu. Nah, amalan itu ada yang berat dan ada yang ringan. Dan enaknya Bu, yang ringan itu ada yang pahalanya besar. Loh kok pahalanya besar? Iya. Tapi meskipun demikian, manusia itu dilalahnya. Yo ada yang tertarik dan ada yang tidak. Contoh gampang. Ngaji itu pahalanya besar. Betul? Betul. Harus yakin Bu. Harus yakin. Maka wirid saya paling banyak itu ngaji. Saya punya gurunya anak saya. Gurunya anak saya itu bilang, saya itu kalau suruh wiridan 5 jam itu udah tidak kuat. Kiai lain pada kuat. Maka saya cari wirid yang tidak dilakukan banyak orang. Apa itu? Sedekah. Maka beliau itu kantong bolong. Jadi punya uang habis, saldo itu kayak masjid mana itu? Jogokarian, dihabiskan gitu. Tahun November 2022 ini rencana mengumrohkan 400 santri. Jadi dana sekitar 10 miliar. Itu kayaknya usianya masih seadik saya, 43. Ya, pokoknya inilah amalan yang jarang dikerjakan orang. Apa? Nyah-nyoh. Nah, manusia itu oleh Allah didesain beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Kalau manusia diberi nafsu. Sehingga kemudian malaikat itu tidak capek, tidak bosen. Malaikat pencatat amal dari diciptakan sampai dimatikan kerjaannya cuma nyatet amal. Malaikat penjaga neraka cuma jagain neraka. Ini tidak bosen. Mosok aku ngerti wong jelai ngene iki mbok aku ndelok swarga lah. Ndelok widodari ndak. Malaikat itu tidak punya bosen. Kalau manusia Ibu punya bosen Bu. Ibu siap saya ngaji sampai jam 3. Insya Allah bubaran. Ini memang sifat manusia. Kalau Ibu siap, saya yang tidak siap. Sifat manusia itu punya sifat yang namanya malal. Apa bosan. Bosan. Ibu sholat itu berapa menit? Paling 5-10 menit. Coba diumumkan di pogum. Insya Allah sholat tarawih 23 rakaat diimami Asudes dengan bacaan 1 juz tartil. Duh, ngerti ya mau masjid kono wae. Kalau di Temboro ada Bu, Temboro di Pondok Pesantren Temboro itu tiap malam kalau tarawih itu menghatamkan Quran. Jadi habis isya selesai menjelang subuh. Itu santrinya ya banyak itu, ya kuat-kuat. Mas Brian belum pernah nyoba sayangnya. Belum. Kapan-kapan nyoba Mas. Insya Allah dapat 4 rakaat pamit. Nah, kita ini lemah. Nah, tapi rahmat Allah kemudian Allah itu ngasih amalan-amalan
yang ringan dikerjakan, tapi besar pahalanya. Nah ini yang penting. Orang kerja bu, maaf ya, maaf. Orang kalau ndak pinter itu ngertine nyambut gawe kuwi angel, bayare sithik. Betul? Saya kemarin ngajar santri kitab Izul Adab. Kata kitab tersebut, belajarlah, jangan kau bodoh seperti keledai. Tahu keledai bu? Keledai. Yes, tak ganti jaran lah, jaran. Atau jaran nggih? Jaran niku kerjaane narik dokar. Dikasih apa namanya? Kacamata. Tahu bu tujuannya apa bu? Kalau noleh begini biar tidak lihat kalau kusirnya yang dapat uang. Nah, makanya dikasih kacamata. Kalau noleh gini lihat kusirnya kasih uang, besok kudanya ngambek. Karena apa? Kuda itu disuruh kerja keras, sing penting dipakani. Mohon maaf, orang bodoh itu kalau kerja, maaf, UMR itu kisaran bisa untuk makan sehari-hari. Kadang kala nggo bayar sekolah nyabet rono nyabet rene. Saya bilang sama santri saya, "Kowe jadi pinter, bapakmu lho lulusan SMA pinter, punya peternakan ayam." Pinter. Nah ini amalan juga begitu. Amalan itu ada yang ringan. Yang ringan ada, tapi pahalanya besar. Yang capek, tidak ada pahalanya juga memungkinkan. Lo riak kok, lah sombong kok, lah takabur kok, lah ujub kok. Nah karena merasa kita itu usia di atas 40. Orang berusia di atas 40 tahun itu sudah mulai menurun. Mas Brian berapa mas? 36. Nah, sekarang 36. Masih powernya masih full. Ampuh-ampuhnya. Kalau udah mulai 40, saya ini 46 menjelang 47. Meskipun wajah 27. Kok senyumnya kayaknya tidak percaya gitu. Udah mulai melemah. Nah, dan maaf, kalau dalam syair Jawanya itu malaikat melirik arep njabut nyawa sira gitu loh. Karena umur umat Nabi Muhammad itu kira-kira antara 60 sampai 70. Rata-rata. Yang lebih ada. Contohnya almarhum almarhumah Mbah Yai Maimun Zubair 90 tahun lebih. 94 kalau hitungan hijriahnya, 91 hitungan masehinya. Lebih. Yang kurang banyak. Banyak yang kurang daripada yang lebih. Ya kan? Coba lihat. Belum lama ini pada meninggal. Tadi saya dapat Melayu itu calon haji yang kemarin tidak jadi berangkat karena usianya lebih dari 65 meninggal dunia. Yes. Piye Mas? Ya ngono kuwi engko ikut jadi hanya ahli waris yang ditunjuk. Nah, yang masih muda meninggal banyak. Ini Ardila 19 tahun 4 bulan. Bobby Mercury 22 tahun. Seusia bu, lahirnya dia kan 27 Desember 75, saya 7 Januari 76. Kita punya zodiak yang sama, Capricornus. Ibu saya bilang Capricornus itu kalau laki-laki wajahnya ganteng kayak saya ini, kalau perempuan cantik kayak Nika Ardila kayak gitu. Ini pada meninggal dunia. Maka kita pun bisa sewaktu-waktu. Maaf, sehat itu tidak selamanya. Tahu Tukul Arwana kembali ke laptop. Itu sekali tayang menurut informasi 60 juta. Tapi sekarang terbaling tidak berdaya. Sekarang ibu bisa merasakan nikmatnya sehat.
Alhamdulillah. Meskipun ibu-ibu Nur Hidayah uangnya banyak, tetap sehat. Alhamdulillah. Lho nek tangga kuwi alah Mas, meskipun ra ndidit, sehat alhamdulillah. Kowe iki ning apre cerita le ora ndidit ya kok ndadak. Meskipun uangnya banyak tetap sehat. Meskipun Buati uangnya banyak tetap sehat. Meskipun Bu Tasi uangnya banyak tetap sehat gitu. Nah, kembali. Kita itu oleh Allah diberi kesempatan yang namanya umur. Jadi begini, umur itu sangat berharga. Jadi salah kalau orang itu mengatakan dunia tidak penting. Dunia ora penting. Salah, dunia ki penting banget. Ora penting-penting. Loh, kita sholat di dunia atau di akhirat? Dunia. Kita ngaji di dunia atau di akhirat? Kita baca Quran? Loh, kita di akhirat dapat pahala itu karena amal di dunia. Makanya itu dunia penting apa enggak penting? Penting. Yang bilang dunia penting enggak penting itu lek ngaji durung katam. Dunia ke penting. Duit ki penting. Zakat anggo duit, haji daftari anggo duit, nguliah ki anak anggo duit. Ngaji ke Nur Hidayah nge-grab duit. Ini, nah, dunia ini penting. Penting dalam artian sebagai modal untuk ke akhirat. Nah, pernah satu ketika itu Hasan Basri itu takziah layat. Terus tanya pada orang sebelahnya, ada di buku saya ini juga. Kamu tahu enggak? Orang itu kalau diberi kesempatan hidup di dunia lagi 5 minutes for you, kira-kira ngapain? Dia akan bertaubat dan beramal soleh. Yes, you are right. Betul. Biar tahu nek Ustaz iso bahasa Inggris. Dulu itu ada seorang profesor kalau nulis buku bahasa Inggris itu kasih nama kiai. Loh, ben do ngerti nek kiai iki iso ngomong, iso nulis bahasa. Nah, gitu. Nah, ketang le iso ngono-ngono wae. Nah, sing penting tampilannya. Nah. Betul. Tapi dia tak mungkin lagi hidup. Lah, kita yang hidup ini jangan sia-siakan kesempatan untuk beramal baik. Maka kemudian orang beriman itu adalah melakukan amal baik yang kemudian disusuli dengan amal baik dan amal baik. Contoh, ibu tadi bangun pagi, betul? Jam berapa, Bu? Setengah 3, setengah 5. Yang setengah 3 bangun terus apain, Bu? Jangan, Bu. Kata guru saya enggak boleh bangun tidur terus sholat wudu dulu. Biasanya kalau Mas Brian ini bangun tidur terus pipis dulu. Habis pipis terus wudu. Kadang-kadang harus mandi ya Mas ya. Mandi. Bismillah, nah itu ghusla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala nih Mas ya. Nah. Terus sholat malam. Baik apa enggak sholat malam itu? Baik. Habis sholat malam terus zikir, baik. Habis zikir azan subuh. Terus subuhan, baik. Habis subuhan wiridan terus pulang. Terus ngapain Mas setelah pulang Mas? Jangan tidur ya. Habis subuh jangan tidur. Apalagi terbit matahari kok tidur, matahari tidak tersinggung. Tak parani malah tinggal dulu. Nah, ini baik. Maka kemudian dalam buku saya ini, kita itu bisa melihat betapa Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Sekarang orang kaya
itu bisa haji bisa umroh, ya kan? Orang miskin kesulitan, tapi Rasulullah mengatakan barang siapa sholat subuh berjamaah lalu dia berzikir sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Loh, gampang apa mboten? Kalau ibu tidak mampu haji, aku tidak mampu haji, Tat. Kenapa? Karena kuotanya di bawah 65. Kemarin di bawah 65, moga-moga besok 65 ke atas boleh ya. Kasihan yang kemarin wis nabung suwi diriwangi adol sawah kok ora sida mangkat. Tetangga saya itu ikut yang plus, wis ngoperi sandangan ora entuk panggilan. Ya Allah. Teman saya bawa jamaah per A bayarnya 340 juta per A. Haji Furoda di Bandara Soekarno-Hatta, di hotel dekat sana, nginep sejak Sabtu sampai Rebo nunggu visa tidak turun. Akhirnya comeback, pulang kembali, masya Allah. Tidak tahu saya tidak tanya, tidak nyinggung perasaan. Nah ini balik tapi mungkin tidak 100% atau mungkin untuk besok, saya tidak tahu. Sesuai tabungan. Gimana? Sesuai tabungannya. Mosok? Kayaknya. Enggak, itu tidak nabung Bu. Yang itu biasanya orang kaya Bu. Nah, koyok. Itu loh, untuk porsi itu loh, Ustaz. Enggak, beda Bu. Kalau furoda dengan haji reguler beda. Beda karena furoda itu permainan, maaf, amir-amirnya Saudi. Jadi begini, amir Saudi itu dikasih hak visa sekian, dijualnya mahal. Maka furoda itu visanya saya ratusan juta. Beda kalau reguler jelas, tidak berangkat besok, tidak apa-apa. Kok meninggal dunia, wariskan ke anak atau ahli warisnya lain, selesai urusan. Kalau furoda beda. Nah, kalaupun balik katanya 340, ya paling balik yang 340 mbuh. Nah ini ya. Ini buku tentang amalan ini kok gambarnya logo timbangan kayak kejaksaan atau kehakiman apa? Nah ini kan karena amalnya ringan. Ringan itu kan hubungannya dengan timbangan. Ini gampang kok. Contoh amalan ringan. Amalannya ringan, tapi pahalanya besar. Contoh, Sallallahu ala Muhammad, bersalat sekali. Sallallahu ala Muhammad. Cuman 3 atau 4 kata. Itu sekali dibaca Allah ngasih rahmat 10 kali. 10 kali dibaca Allah ngasih rahmat 100 kali lipat. 100 kali baca Allah ngasih rahmat 1000 kali. Nah ini amalan yang ringan. Selain tadi ada lagi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Itu nanti masing-masing ada pahalanya sendiri-sendiri. Kalau saya sebutkan semuanya banyak sekali. Termasuk sedekah. Orang memberi minum seekor anjing. Anjing loh ini ya, bukan manusia, anjing. Orang memberi minum seekor anjing bisa dimaafkan kesalahannya, bisa diampuni dosanya. Loh. Jadi Islam itu tidak hanya memperhatikan manusia, tapi bahkan binatang sekalipun. Seekor anjing sekalipun. Tapi bukan dalil kemudian pulang ngingu. Kata Ustadz itu masih minum seekor anjing saja pahalanya besar. Maka saya pulang pelihara biar tiap hari bisa Enggak, maksudnya memberi minum anjing saja paling besar. Kok ada petani, ada burung yang makan padinya, dia ikhlas, itu dapat pahala. Loh, sing enting mawon.
ending-ending mawon itu ternyata pahalanya banyak. Maka kalau saya yang paling ending ini mulang ngaji. Karena apa? Itu akan berkesinambungan. Orang ngajar ngaji, yang diajar nanti ngajar lagi, nanti ngajar lagi. Hari Kamis lalu saya sowan Pak Kiai Muktasim Billah Pondok Pesantren Pandanaran. Beliau bilang begini, jangan minder karena miskin, jangan minder karena bukan anak kiai, jangan minder karena ilmunya sedikit. Kalau lihat Pondok Pesantren Pandanaran sekarang itu jumlah santrinya ribuan, cabangnya ada banyak. Itu sekarang. Dulu Mbah Mufid itu anak seorang buruh batik, bukan tukang batik, bukan juragan batik, anak buruh batik yang orang tuanya itu kalau mikirkan nyekolahkan anak, mondokkan anak, gak kepikiran karena ndak ada dana. Mbah Mufid kecil dulu suruh jaga toko, jadi pelayan toko, masih kecil pelayan toko. Kemudian ketemu dengan seorang kiai, kowe rasa Joko toko wae, mondok wae, mboten gadah arta, wis tak golek sing gratis melok ndalem. Mbah Mufid mondok. Kalau kata Buni, Mbah Mufid itu dulu ngapalkan Quran, waktunya 4 bulan khatam, hafal. Karena berprestasi, maka kemudian dipek mantu, jadi menantunya Mbah Munawir Rapiah. Nah, dulu kayak gitu. Nah, Mbah Mufid kata Mbak Yetasin itu dulu sama Mbak Ki Abdul Qadir Rapiak diweling, kamu harus rajin baca Quran. Nek kowe akeh maca Quran, engko kowe iso ngepit. Nah, orang dulu kan sepeda udah anu sekali ya, mewah sekali ya. Kowe ngepit maca Quran, engko iso becak. Kowe becak maca Quran, engko iso ngandong. Dan ternyata betul. Beliau rajin baca Quran, akhirnya bisa nyepeda, bisa punya sepeda. Wah, zaman dulu jadi pengurus pondok, ambil wesel di kantor pos, nyepeda ulasnya udah bangga, minta ampun. Saiki cah kon ngepit ya, ngepit. Setelah itu bisa becak, itu bisa ngandong. Jadi ibu-ibu termasuk saya, termasuk Mas Brian, kalau naik mobil atau naik motor atau naik sepeda atau apapun sambil baca Quran, insya Allah nanti akan dapat sesuatu yang luar biasa. Saya amalkan sedikit demi sedikit. Mbak Mufid itu dulu kalau ngisi pengajian, kadang-kala berangkat 15 juz, pulang 15 juz. Jadi berangkat ngisi pengajian itu bisa khatam Quran. Jadi supirnya semeneng wae rasa ngomong. Wah, lah kalau berangkatnya 6 jam kan bisa, atau 5 jam kan bisa 15 juz. Karena kan paling 1 juz itu 20 menit, seperempat jam ada 20 menit, dan 1 jam 3 juz, 4 juz. Nah, akhirnya ya Pandanaran sih besar. Jangan minder karena apa? Karena apa? Miskin. 2, jangan minder karena nasab. Anak isopo, enggak usah minder. Yang ketiga, jangan minder karena ilmunya tidak banyak. Baru khatam Umi, tidak apa-apa, yang ngajar Umi. Sebisanya, orang ngajar itu sebisanya. Yang penting apa? Yang penting kau berperan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan tolong. Jadi ngapunten Bu, kadangkala orang yang tidak begitu pinter itu malah sok laris Bu. Itu bikin maaf orang yang pinter sok hasut, ngilmu cetek, rona. Lo kadangkala seperti itu bisa terjadi loh Bu. Gitu mboten. Nah, wis ben biarkan orang berbicara sak karepe dhewe, toh dia punya bibirnya sendiri. Sing penting aku ora krungu mawon. Nah, ini masuk amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Karena apa? Beranak pinak. Coba
hampir semua pondok pesantren tahfidz itu syaratnya Mbah Munawir. Mbah Munawir Krapyak. Kudus ya Mbok Mbah Munawir. Purworejo Mbah Munawir. Wonosobo Mbah Munawir. Dari Krapyak itu menghasilkan pesantren-pesantren yang gitu. Dari pesantren Kudus menghasilkan lagi pesantren-pesantren, menghasilkan lagi pesantren. Satu pesantren itu berapa yang belajar Quran. Jadi Mbah Munawir panen terus, mengalir terus. Maka kemudian tahun 2012 ketika Pak Yai Muhsin itu datang ke rumah saya, beliau bertanya, regi lemah ten iki pinten? Mboten ngertos Pak Yai, wong niki namung ngene simbah sing yasa riyen terus nggih anak putrane simbah niku riyen sedoso karo sepuh 7 karo 6 3 sing arek sampai menikah. Dari 10 itu bapak saya tanah cukup dibagi untuk 5 anak. Jadi saya dulu tanahnya banyak, ndak kaya, makanya itu ya sego uyah tapi tanahnya banyak. Nah, terus Pak Yai Muhsin bilang gini, omah iki kudu nggo ngaji. Akhirnya rumah saya pakai ngaji. Yang ngaji dikit tidak apa-apa, yang penting ngaji ada ngajinya. Lama-lama Pak Yai Muhsin bilang, jenengan kudu gawe pondok. Kula musal ten pondok niki niku lak pondoke wong liya. Jenengan kudu gawe pondok ben wong tuwa ben bae jenengan niku mboten rugi lah. Akhirnya kemudian ya mulailah kami merintis pondok itu. Nah, ini kita cari amalan-amalan yang nglakoni gampang. Baca Quran, Bu. 1 huruf berapa? 10 kebaikan. 1 baris itu kalau dihitung sekitar 35 sampai 40 huruf. 1 halaman itu 15 huruf. 40 kali 15 600. 600 1 halaman. Kalau 1 juz ada 20 halaman berarti berapa? 600 kali 2 adalah 1200 kali 10 12.000 1 juz 12.000 kebaikan. Karek maca Quran minggih tunggal nek ditandangi. Nah, amal kecil orang sepelekan, subhanallah, alhamdulillah, orang sepelekan, pada ini memenuhi timbangan. Kan gitu, kan luas gitu. Bacaan subhanallah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Maka apa? Ini jangan disepelekan. Daripada duduk domblong. Domblong itu bahasa Indonesia apa? Bengong. Lama enggak di Indonesia. Di Jogja masalahnya. Di Jogja. Lama saya udah ngomong bahasa Indonesia. Pengajian yang bahasa Indonesia mengundang saya itu tinggal An-Nahl, yang lain udah enggak ada. Yang lain bahasa Jawa semuanya. Nah. Al-Hidayah Nur Hidayah hanya tinggal Nur Hidayah Toktil. Yang lain pakai bahasa Jawa. Saya khutbah pakai bahasa Jawa, Bu. Orang tanya, "Kok kamu iso tok khutbah Jumat nggo basa Jawa alus ora nggo teks langsung?" Lah kebiasaan saya udah sejak tahun 2000 itu khutbah pakai bahasa Jawa ya, kadang Indonesia. Dulu saya tulis terus, Bu. Saya tulis, nanti kalau udah 1 tahun numpuk toh, Bu, saya edit, kasih ke penerbit dapat uang lumayan. 1 tahun lagi kasih ke penerbit dapat uang lagi lumayan. Lama-lama sekarang itu orang khutbah enggak pakai buku, pakai HP. Innal hamdalillah, kadang pakai laptop. Innal hamdalillah, bukunya khutbah rate. Ayo akhirnya sekarang kalau khutbah saya spontan. Karena apa? Punya cerita. Saya diminta khutbah di JIH. Karena jam adzan kan jam 12 kurang. Jam setengah 11 sudah dijemput toh. Aku kan kesusu. Tak print ternyata halamannya sama semuanya. Udah kadung di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Duh, halamannya podo kabeh. Akhirnya saya ya
Ternyata bisa selesai. Setelah itu saya jarang khutbah pakai teks. Kata Habib Novel bin Muhammad Idrus, kalau khutbah itu spontan. Kenapa? Biar yang keluar itu dari hatimu. Akhirnya itu. Nah, sekarang kalau khutbah pakai bahasa Jawa, Bu. Jawa halus. Masa khutbah kok jamaah Jumat kabeh wae. Iki kowe kudu takwa lho iki. Enggak mungkin toh. Harus kok kowe kudu takwa lho. Harus. Nah. Kembali. Nah, amalan-amalan kita bahas semuanya kan amalan-amalan yang kecil-kecil kadang-kala ndak dinyana, ndak diduga itu memiliki pahala besar. Syaratnya satu, ikhlas. Dua, ngerti ilmunya. Orang ndak ngerti ilmunya beda dengan orang punya ilmu. Contoh gini aja, HP orang belum pernah lihat HP dikasih tahu, Mas, HP kayak gini bisa loh bikin kita bisa ngobrol sama orang Amerika sana. Iya tuh Bu? Iya. Masa Bu? Ibu saya TKW sana. Coba pinjam. Bu, caranya ra ngono kuwi. Sama HP-nya cara menggunakannya yang tidak tahu. Lebih carane lah, kowe kudu ngerti HP-ne ibumu nomere piro. Lah kuwi aku ora ngerti, Bu. Ya wis nek ngono ya rasa itu iso, maka ilmu jadi penting. Loh. Orang ndak punya uang dikasih laptop. Orang ndak punya uang dikasih laptop. Dijual. Laku berapa? Dia ndak ngerti laptop. Ditawar 2 juta boleh. 2 juta. Yo. Padahal laptop mestinya lebih dari itu. Itu orang tidak punya ilmu. Orang punya ilmu dikasih laptop. Kemudian dia buka jasa pengetikan komputer. 1 halaman 2.000 rupiah, sehingga setiap bulan dia dapat uang. Setiap hari bisa ngetik 20 lembar 40.000 rupiah. 40.000 1 bulan kali 3 1.200.000. Iku agak duwe ilmu ngetik. Orang punya ilmu lagi lebih dari itu, kasih laptop bikin novel. Brian adalah nama Ustadz favorit Kodin Hidayah. Wah, orangnya hitam manis, kadang hilang manis tinggal hitamnya. Wah, jadi novel laris bisa jadi jutaan. Sama laptopnya, cuman cara menggunakannya berbeda. Maka amalan-amalan itu pun demikian juga. Amalannya bisa luar biasa karena yang mengamalkan itu tahu ilmunya. Ngerti. Oh, ternyata orang doa begini, habis begini dapat ini. Oh, orang doa itu mustajabnya jam sekian. Oh, ternyata mustajabnya di sini. Oh, ternyata. Nah, itu karena ngerti. Kalau yang namanya ndak ngerti, namanya juga ndak ngerti. Ya ndak ngerti. Makanya kadang maaf, ada orang melakukan amalan yang berat tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Contoh, memberi orang itu bagus apa enggak? Bagus nggih? Bagus, memberi orang bagus. Yang diberi itu tadi penjudi enggak punya modal. Udah kehilangan uang, dapatnya dosa. Arep usaha kok ranti modal. Usaha apa? Iki nanti ada sepak bola, aku mau pegang PSS, dia pegang ini, aku butuh modal sekian. Lah, kok dipinjemi modal? Nanti kalau anu tak kasih kembalian lebih. Malah dosa. Meskipun keluar uang banyak. Maka di sini pentingnya ilmu. Nah, moga-moga ibu-ibu dengan amalan-amalan yang ringan, karena kita memang sudah waktunya ndak banyak, tenaga juga sudah tidak sekuat dulu. Allah memberikan kepada kita
pahala-pahala yang besar. Nah, pahalanya besar. Hanya dengan menyingkirkan duri di jalan, pahalanya besar. Hanya dengan memberi minum binatang yang kehausan, pahalanya besar. Apalagi memberi minum manusia. Apalagi yang diberi minum jamaah pengajian. Insya Allah pahalanya besar sekali. Nah, Nggih. Kalau misalnya kita kasih uang karena kita kasihan, lihat penampilan orang malas kayak orang tidak pernah disuruh makan, kita berikan kasihan tadi. Tapi ternyata si orang ini bukannya buat beli makan. Nah, itu kira-kira piye jatuhnya, dosa nggak kita? Kalau kita tidak tahu, kita dapat pahala berdasarkan kasihan kita. Namanya kasihan itu dalam bahasa Arabnya itu rahmah. Karena kasihan kita tetap dapat pahala. Asal kita tidak tahu mau untuk itu. Bu Endang kasihan, ono wong kok imbas-imbis, blendas-blendus, kilang-kilong. Terus sama Bu Endang dikasih uang. Nyo mas, nyo iki nggo tuku jajan. Akhirnya sama orang itu jajannya ternyata maaf minuman keras, bukan es batu. Bir, keleyang. Tapi Bu Endang tidak tahu. Bu Endang tidak dosa, tetap dapat pahala. Karena apa? Tidak tahu. Taunya tadi untuk makan dia. Seperti misalnya Bu Hikayat, ada orang minta donasi masjid. Kemudian Bu Hikayat ngasih, monggo nyentene gang 100, mboten napa-napa niku pun sae. Terus sama si pengeliling donasi tadi minggu nyate itu Bu Hikayat tetap dapat pahala donasi masjid. Jadi tidak perlu takok-takok nih kita bicara pahala, tidak perlu takok-takok. Masjidnya yang di alamatnya yang di dan sebagainya. Pokoknya keniatan kita. Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, dia bilang dia panitia pengelola masjid, saya kasih donasi, moga-moga engkau mudahkan urusannya dalam bangun masjid. Kok nggo madang? Tetap Bu Hikayat dapat pahala memberi donasi masjid. Gitu. Ngaten nggih monggo. Tadi Ustaz bilang kalau kita baca Quran amalan Quran, andai kata kita ini ya saya tuh Al-Quran itu tidak panjang-pendeknya, kadang-kadang huruf itu dalam bacanya begini. Orang baca Quran salah itu dosa. Kalau dia tahu bisa ndak mau belajar itu dosa. Tapi karena ibu masih belajar, itu salahnya makfu, dimaafkan. Bahkan Nabi mengatakan, bersabda, barang siapa baca Quran lancar, ma'as safartil kiramil baruruh. Sama Nabi dan Rasul. Barang siapa baca Al-Qurannya itu tersendat-sendat, maka dia dapat pahala 2, pahala baca Quran dan pahala tersendat-sendatnya. Wa ma umiru illa liya budullah, tetap dapat pahala. Jangan khawatir Bu. Saya itu pernah ke pondok pesantren tahfidz, lihat orang ngapalkan Quran. Al munafiquna wal munafiqatu. Wah, suwine ngono kuwi. Tapi tak hitung-hitung. Kata Nabi kan 1 huruf 10 kebaikan toh. Semakin tidak lancar, semakin lama hafalnya, semakin banyak Berarti pahalanya. Iya, berarti banyak pahalanya. Jadi untuk memotivasi kita gak apal-apal, rapopo, Allah itu tidak menyia-nyiakan amal hambanya. Semakin
Seret, semakin lama berarti otomatis hurufnya semakin banyak. Kalau hurufnya semakin banyak berarti semakin banyak pahalanya. Gitu aja, Bu. Kita motivasi diri kita sendiri. Saya itu kalau maghrib tuh kadang mulai dari juz awal. Kemarin itu sampai ayat wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Saya juga punya keinginan hafal Quran, Bu. Saya belum hafal, Bu, terus terang, Bu. Saya beda dengan Ustaz Solihun yang kecil di pondok. Saya sekolah enggak pernah mondok, Bu. Cuman perbedaannya dan persamaannya, Ustaz Solihun itu enggak pernah sekolah, tapi biasa bicara di depan dosen. Kalau saya enggak pernah pondok, biasa bicara di depan asatid. Nah. Jadi itu namanya silang. Saya tidak pernah mondok tapi di Basul Masail mimpin rapat. Nah, ini jadi jangan khawatir. Pokoknya ibu bisanya apa? Karena apa? Allah itu kan Maha mengetahui. Sekarang begini, Bu. Ada anak kecil bilang gini. Mimik tutu. Bener enggak ini? Salah. Yang betul mimik susu. Orang tuanya tahu enggak kalau itu salah? Tahu. Tapi orang tuanya ngasih susu atau tutu? Susu. Kenapa? Karena orang tuanya memahami iki bocah iki durung iso muni mimik susu. Jadi kalau saya memahami gampang. Ono wong maca Quran kok salah-salah. Allah Maha mengetahui. Ilat iki Gusti Allah wis digawe bujel dadine ora lancar. Allah ora ya memaafkan. Aja didosak-dosakne. Bu, nek maca Quran mbok kaya bukarman kae, fasih, penak dirungokke ra kaya ngono kuwi dosa malahan. Digitukan orang malah mutung. Allah, ra maca Quran dosa, maca Quran dosa. Halo ra maca. Lah ini jadi kita dukung. Pokoknya kita beramal baik tetap kita dukung. Saya merasa bikin pondok itu sangat didukung oleh Pak Kiai Tasim dengan nasihat-nasihat itu. Karena apa? Kadang-kadang orang itu maaf menyibir. Sapi ki sapa? Mondoke nang ndi? Alah nasape sapa? Wong bapakne buruh, mbokne dagang kok. Gawe pon aing wae gitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Perjuangan harus menghadapi namanya rintangan. Kayak ibu sampai sini ada rintangan, acara TV-nya bagus, cucunya nangis, dan udah pada bayangan Ustaz Safi yang isi biasanya rambung-rambung. Demikian. Moga-moga, Bu, dengan amalan yang ringan. Amalan itu ada yang modal MLM apa? MLM modal lambe mawon. Dibaca ringan, pahalanya banyak. Biayanya murah, pahalanya banyak, nyemplungi kotain, infak misalnya. Sampai pasar ada doa la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu pahalanya juga banyak. Nah, nek diterangke kabeh engko bukune ra sida di waca, ndak rugi le tuku. Ibu beli buku itu berarti ibu udah beli kebaikan untuk ibu sendiri, mungkin dibaca anaknya, untuk anaknya, mungkin untuk cucunya, uangnya masuk saya, nanti rumah saya pengajian, saya perlu menyediakan snack, saya perlu menyediakan makan, minum, itu nanti jadi pahala dan sebagainya. Pokoknya seberapapun uang kita keluarkan, yang penting satu, bermanfaat. Entek rapopo. Saya selalu bilang pada anak mertua saya, nek tak edit dite entek rapopo, sing penting manfaat. Tugasku wong lanang golek duit, tugasmu ngentekke pripun, Bu? Pripun berarti? Anaknya mertua. Oh ya, anaknya mertua. Istri saya itu anaknya mertua saya loh, Bu. Dan dia ibunya anak-anak saya. Dan menantunya ibu saya. Berarti istri saya berapa? Satu. Istri saya itu anaknya mertua saya, ibunya anak
saya, menantunya ibu dan bapak saya. Bapak istri saya yo satu. Mbok pikiran Mas Bian kok telu yo. Satu. Baik, mari kita berdoa semoga majelis ini jadi majelis yang diberkahi, semoga Umi Nur sehat-sehat saja, keadaan pulih sehingga beliau bisa kembali ke Jogja dengan sehat, dengan selamat berkumpul bersama kita. Siapapun jamaah atau keluarga jamaah Nur Hidayah ini, semoga rezekinya dimudahkan oleh Allah, keluarganya diberi keluarga yang tentram, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang bahagia dunia, bahagia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairat wa hajat wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa kasmu qarib mujib da'wati ya qul hajat. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan nafi'an ya Allah. Allahumma rzuq li ahli hadzal majlis ya Allah rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakit, Ibu Titi sama Ibu Nurhana pernah bedain. Oke, jadi pun masuk tadi, siapapun yang masuk, tapi tidak apa-apa lah. Bu Sinten? Bu Titi sama Bu Murtono. Bu Mustafa ini dengan saya yang paling intens komunikasi. Sampai putrinya itu telepon saya, Ustadz siapa anak yatim yang biasa ibu santuni, Ustadz dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhib bas anta syafi la shifa ila shifa kashfa yughdir saqaman. Allahumma Titi wa ibu Murtono. Allahumma shfihi ma syafa taman syifaan la yuqadir saqaman. Allahumma shfihi ma syafan taman syifaan la yuqadir saqaman. Allahumma shfihi ma syafan taman syifaan la yuqadir saqaman. Allahumma jzi ala sabarihi ma ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesembuhan pada ibu Titi dan ibu Marto ya Allah, kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan rasa sakit ya Allah. Ya Allah, berilah pahala kepada keduanya ya Allah atas kesabarannya dalam menghadapi musibah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, banyak khilaf, banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.